Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Tren. Pada video kali ini, saya akan melakukan review analisa yang sudah saya lakukan sejak bulan Mei 2022. Oke, sebelum memulai, disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. Oke, di sini saya udah bikinin list. Sebenarnya beberapa analisa dari bulan April itu juga masih berlaku ya. Cuma kita akan review dulu yang bulan Mei. Oke, dimulai dari INTP. Oke, nah INTP, ini kemarin saya bilang kalau ini masih akan melanjutkan penurunan dan sejauh ini, entar ya saya tandai, kita patok ke Kumonya aja, oke. Nah, sejauh ini, INTP ini masih kecenderungannya masih sama ya, dia masih dalam bearish trend dan dia juga masih belum bisa break Kumo daily, oke. Nah, terus, analisa ini gagal kalau gimana? Kalau misalnya dia bisa break dengan impulsif Kumo daily-nya, oke, dan udah masuk ke area Kumo weekly, oke. Nah nah kalau misalnya, dia bisa break Kumo daily dan udah masuk atau main di area Kumo weekly, artinya dia udah bisa ada perubahan yang cukup signifikan, bisa jadi Y-nya udah selesai di sini atau bisa jadi ada perubahan struktur, oke. Nah, jadi secara keseluruhan INTP ini masih sama. Oke, next di Pegas. Pegas kemarin saya bilang kalau ini sideways ya. Kecuali kalau dia bisa tembus resistance 1650 dan sekarang dia bisa tembus, oke. Artinya apa? Kalau yang saya lihat sekarang kan kondisinya tuh di monthly dia masih ini kan sideways hitungannya. Nah, cuma di weekly daily ini udah masuk ke bullish trend, arahnya kemana? Kita bisa asumsikan kalau ini, oh ternyata ini bukan bukan triangle, oke. Nah, kalau ini bukan triangle, ini apa dong? Ini kan ABC, X, ini mungkin bisa ABC minimal. Minimal dia ada ABC, oke. Nah, atau bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5, oke. Tapi kita asumsikannya ke minimal aja. Dia sekarang ini ke C, oke. Nah, kalau dia ke C berarti targetnya kemana? Kita bisa asumsikan proyeksikan panjang A ke B, terus external retracement dari A tarik ke B, oke. Heeh. Kita tambahin ya, 26 2,618 sama 2,272, oke. Nah, klasternya di mana? Pertama ada di sini, oke. Ini klasternya di 2.500. Jadi target, Pegas sekarang ini adalah di sekitar 2.500, plus minus 2.500 ya, ini classic resistance, terus cluster Fibonacci sama angka psikologi 2.500, oke. Nah, next kita berarti Pegas salah ya sama analisa sebelumnya, oke. Nah, next kita ke ADMF. Nah, ADMF, ini, sempat saya update juga. Nah, ini arahnya ini masih cenderung bearish ya, masih sesuai sama update terakhir yang saya lakukan di video sebelumnya, oke. Nah, next di S-Hardware ini juga belum ada perubahan yang signifikan, wave 3-nya juga masih belum selesai, oke. Jadi masih sesuai, masih valid. Next ITMG. ITMG, kemarin saya udah bilang kalau target 34.000 ini bisa jadi target utamanya dulu, oke. Jadi kalian hati-hati ketika udah sampai ke plus minus 34.000. Nah, cuma apakah dia masih bisa lanjut ke sampai 40.000? Menurut saya masih bisa. Karena kalau kalian lihat ya, kalaupun dia terkoreksi di sekitar 34.000 ini masih terkoreksi, dia turunnya tuh nggak impulsif, oke. Jadi target 40.000 ini masih sangat mungkin terjadi, oke. Nah, jadi untuk ITMG ini masih sesuai ya sama analisa sebelumnya. Next ke Java. Java ini Fibonacci time-nya saya hapus ya, oke. Java ini juga masih sesuai ya, arah trennya masih bearish, terus, harga ini walaupun udah masuk secara time berarti apa, secara time analisisnya ini gagal, oke, tapi secara support ini masih sebenarnya masih berhasil, oke. Nah, ini masih tertahan di area support, tapi jaga-jaga kalau misalnya 1.300-nya tertembus itu bisa jadi ke 1.100, oke. Nah, secara keseluruhan Java ini masih sesuai ya, sama analisa sebelumnya, oke. Next kita ke BC. BC itu kalau nggak salah kita di sini pas analisanya di bulan ini, oke. Nah, saya bilang kalau dia akan maksimalnya kemana ke Kumo, oke.
Nah, targetnya kemana? Targetnya kalau nggak salah ke sini kan. Nah, dan sekarang harganya itu udah hampir mencapai target, oke. Jadi BC ini masih sesuai ya, dan dikit lagi dia udah mencapai target, yaitu wave 3-nya, oke. Nah, next kita ke BMTR. BMTR kemarin saya bilang, ini triangle, kalau dia turun maksimal juga turun sampai 250 itu udah terdiskon lagi, dan dia emang sempat turun tapi nggak sampai 250, oke. Nah, oke. Nah, selama BMTR belum bisa break trend ini, yang garis ini, oke, artinya dia masih bisa ada peluang dia sideway lama, oke, sampai di bulan Oktober nanti, oke. Jadi BMTR ini analisanya ini masih sesuai ya. Next kita ke PTBA, saya bilang kalau dia bisa target ke kurang lebih di 4.500, oke, dan sekarang udah mencapai target sesuai analisa. Nah, apakah dia akan melanjutkan kenaikan? Nah, kita perhatikan ya, angka 5.000 ini adalah angka psikologi yang cukup kuat dan di sini adalah klasik resisten yang sangat kuat, oke, di PTBA, jadi hati-hati. Nah, hati-hati PTBA, untuk kondisinya sekarang, oke. Nah, cuma PTBA sampai sekarang ini masih sesuai ya, malah targetnya juga udah tersentuh di 4.500, oke. Nah, next, SMDR. SMDR kalau nggak salah kapan ya? Ap Mei ya kan? Oke, sekitar sini saya bilang kalau, eee, harganya ini masih belum selesai dan masih ada kemungkinan naik dan ternyata benar dia masih melanjutkan kenaikan, cuma masih belum mencapai target. Dan sebentar lagi udah mencapai target sih. Jadi secara keseluruhan SMDR ini masih sesuai. Nah, ketika dia udah sampai ke 3.500 hati-hati, bisa jadi dia terkoreksi untuk wave 4. Nah, saatnya untuk masuk itu ya di wave 4, oke, nanti. Tapi perhatikan juga, ketika dia terkoreksi, pastikan dia nggak koreksinya impulsif, oke. Kalau koreksinya impulsif ke bawah alias ARB, nah itu udah jangan berharap ada wave 4-nya, oke. Nah, jadi, SMDR ini masih sesuai ya, oke. Next, Unilever. Unilever ini juga masih sesuai. Ini adalah 1, 2, 3, oke. Ini terakhir update kan 3. Terus saya bilang ada turun 4 dan nanti ada 5. 5-nya kemana? Target resisten kuatnya ada di 6.000, oke. Dan kalian jangan lupa perhatikan, divergence nanti kalau udah ini, ada wave 5-nya, oke. Nah, ini masih sesuai Unilever dari ini. Pattern-nya ini juga sesuai pattern DBW dan dia baru impulsif pertama sekarang, oke. Nah, jadi Unilever masih sesuai sama analisa sebelumnya, oke. Next INKP. INKP ini gimana? INKP kemarin saya juga bilang dia udah ini, masih bearish, oke, selama dia belum bisa tembus ini 8.000 kecenderungannya masih bearish. Karena kenapa? 8.000 ini, angka psikologi yang cukup kuat dan ini adalah resisten kebetulan di Kumo juga, oke. Jadi INKP ini masih sesuai selama dia belum bisa break Kumo daily-nya, oke. Kalau dia udah bisa break Kumo daily-nya juga sebenarnya masih perlu hati-hati karena bisa jadi dia false break atau sampai di sini false break lagi, oke. Oke, jadi INKP ini secara keseluruhan masih sesuai sama analisa sebelumnya, oke. Next, Raja. Raja kemarin kan yang saya bilang kalau ini adalah wave 3. Wave 3 yang belum selesai, oke. Sekarang apakah wave 3-nya udah selesai? Wave 3-nya masih belum selesai, oke. Oke. Nah, analisa masih sesuai ya sama, analisa sebelumnya. Untuk Raja, belum ada perubahan yang signifikan, target utama masih ke 450, oke, dan wave 3-nya juga masih belum selesai, oke. Next, jadi Raja ini masih, sesuai, oke. Next, HMSP. Nah, HMSP, kemarin saya bilang kalau ini wave 5-nya ini udah selesai, wave 5 yang penurunan yang, eee, sejak lama ya, ini. Nih, wave wave pertamanya dari ini, 22 Januari 2018, ini 1, 2, 3, 4, 5-nya udah selesai, dan sekarang itu mulai impulsif baru, tapi perhatikan 1.200 atau bahkan 1.135, ini ada resisten yang cukup kuat. Nah, hati-hati, bisa jadi dia, terkoreksi dulu ketika mencapai target ini. Nah, perlu kalian perhatikan ya. Nah,
Terus kapan lagi bisa masuk, oke? Kalau HMSP, kalian tunggu di area sini, oke? Yaitu di mana ketika harga itu bikin, higher low, tapi stokastik nanti, dia bikin lower low, oke? Nah, kayak gini. Kalian tunggu ininya, nanti HMSP, oke? Divergensinya. Tapi kalau buat kalian trading jangka pendek, ya terserah sih. Tapi ini, lebih cocok kalau kalau menurut saya untuk invest, oke? Next kita ke Gosco, ini sebelumnya saya bilang kalau ini adalah koreksi, oke, dan masih sesuai, cuma yang membedakan adalah A-nya ternyata selesai belum masuk Kumo, oke. Nah ini B-nya, dan sekarang ke C, oke. C-nya kemana? Pertama dia bisa jadi tetap ke ini, 88 kurang lebih di 90, atau target ke yang minimumnya itu yaitu di ini, 130, oke, alias false break di Kumo, oke. Nah, jadi, Ghost secara keseluruhan ini masih sama ya. Nah, targetnya itu target minimalnya ini masih bisa ke 130, tapi target yang skenario paling buruk itu di plus minus 90 perak, oke. Nah, jadi, Ghost ini masih sesuai analisa sebelumnya, oke. Next kita ke MNCN. MNCN ini sama kayak BMTR yang saya bilang, kalau dia masih dalam triangle, oke. Jadi, wajar aja kalau dia masih naik terus turun lagi, oke. Nah, terus, kapan dong dia ini, mulai bullish-nya? Dia mulai bullish-nya kalau dia benar-benar bisa, break Kumo weekly-nya, oke. Break Kumo weekly itu sama saja dengan dia break ini, trend line triangle-nya, oke. Nah, MNCN, masih sesuai ya sama analisa sebelumnya, oke. Next AALI. Nah, di sini kemarin saya bilang kalau, dia ada kemungkinan, ini terkoreksi, wave A, terus wave B-nya ini mengikuti Kumo, wave C-nya melanjutkan penurunan. Apakah ini bisa sesuai? Apakah dia masih bisa melanjutkan penurunan? Ya bisa jadi iya, bisa jadi tidak, oke. Karena kalau misal dia bisa break ini, analisa yang sebelumnya itu akan saya update, tapi selama dia belum bisa break, 13.375, eee, targetnya itu masih sesuai ya, turunnya itu masih bisa ke kurang lebih di 10.000, oke. Mungkin secara time nggak sesuai ya kemarin, oke. Tapi target, penurunannya itu maksimal juga masih ke 10.000, oke. Nah, jadi kalau misalnya dia udah bisa break 13.375, itu ada perubahan struktur, akan saya update lagi nanti analisanya, oke. Next kita ke GJTL, sebentar, lama lama banget. GJTL ya. Nah, GJTL, saya bilang masih masih dalam bearish, oke. Ini walaupun daily-nya sideways, tapi dia sebenarnya kecenderungannya masih bearish ya, oke. Nah, apakah dia strukturnya udah berubah? Sejauh ini masih belum ya. Secara tren utama ini tetap patokannya di Kumo Weekly, oke. Nah, ini sideways di daily atau beberapa minggu terakhir ini, apakah dia masih bisa melanjutkan penurunan? Jawabannya masih, oke. Tapi targetnya kemana ini masih belum jelas, karena perlu kita ingat ini adalah Z, oke. Z ini strukturnya itu susah diprediksi, oke. Jadi, kalau saya bilang, "Oh, dia mungkin masih bisa naik gini 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 nih," itu masih terlalu, apa, terlalu buram, oke. Kita tunggu marketnya aja, oke. Patokannya ada di ini, Kumo Weekly, oke. Selama harga belum bisa break Kumo Weekly, dia masih terbentuk Z, oke. Patokannya itu. Jadi analisa GJTL ini masih sesuai ya, oke. Next kita ke LSIP. LSIP, oke. Saya bilang, ini bisa jadi, diagonal, oke. Di mana, bentar, ini agak lama ya. Nih, kemarin saya bilang ini diagonal, jadi kemungkinan wave 4 baru di sini, dan sekarang ini masih sesuai ya. Dia mengarah ke atas naik, dan targetnya ini masih ke 1650, oke. Nah, sekitaran bulan Agustus. Jadi LSIP ini juga masih sesuai sama analisa tren sebelumnya, oke. Nah, next kita ke MLPL. Ini apakah udah
break Kumonya belum, oke. Jadi target penurunannya ini masih jelas, kurang lebih ada di 2.000 target ideal, walaupun target minimalnya ada di 2.500, oke. Nah, selama dia masih belum bisa break, Kumo daily, MLPL ini masih sesuai sama analisa tren sebelumnya, oke. Nah, next kita ke ISAT, Indosat. Nah, ke Indosat ini, masih sesuai ya, ini masih A, B, dan C. Nah, ini targetnya, ini walaupun dia udah tertahan di apa, di Kumo daily, tapi dia sebenarnya udah masuk Kumo daily. Jadi ini hitungannya dia udah mulai sideway, oke. Dia sideway beberapa hari atau beberapa minggu aja, ini udah masuk ke trend bearish, oke. Dan target utamanya masih di sini ke 4.000 kurang lebih di bulan Agustus, oke. Nah, oke. Jadi ISAT apakah masih sesuai? Masih ya. Targetnya ini masih ke plus minus 4.000 di bulan Agustus, oke, untuk wave-nya, oke. Next, kita ke Telkom. Telkom ini, dia sempat turun, terus naik, apakah masih sesuai? Masih, oke. Kenapa? Karena dia masih di bawah Kumo Daily dan targetnya ini emang udah dekat aja tadi, oke. Jadi dia bisa jadi, dia masih mau naik turun, bisa jadi, baru naik, atau seterusnya, oke. Dia bisa apa aja di sini, karena kalau dibilang bearish juga ya bearish, tapi bearish-nya terkoreksi. Jadi, ya ini mungkin kecuali dia bisa break Kumo ini ya, Kumo daily. Nah, ini baru konfirmasi kalau dia wave 4-nya sebenarnya selesai di sini, oke. Tapi selama belum, target wave 4-nya masih di 4.000 di kurang lebih Juli atau Agustus, oke. Next, kita ke UNTR, oke. UNTR ini masih terkoreksi, wave 4-nya belum selesai, oke. Walaupun dia, dia kan wave 3 udah di sini selesai di 9 Mei, terus terkoreksinya udah mulai mengarah ke atas, tapi selama dia belum bisa break, high ini, artinya wave 4-nya ini masih belum selesai, oke. Nah, tapi ketika dia udah bisa break high di sini, artinya wave 4-nya ternyata udah selesai dan sekarang ke wave 5, oke. Ke wave 5-nya ke mana? Nih, ini saya hapus ya. Wave 5 target, maksimal wave 5 itu kemana? Kalian proyeksikan panjang 3. Perlu kalian ingat kalau 3 itu lebih pendek dari satu, oke. Jadi, kalau misalnya wave 4-nya maksimal di sini, berarti maksimal wave 5 itu ada di ini, 36.600, oke. Nah, jadi kalian hati-hati, mungkin sekitar 35.000 itu akan jadi target yang sangat kuat. 35.000, oke. Jadi untuk UNTR, target 35.000 untuk wave 5-nya itu akan menjadi resisten yang sangat kuat, oke. Nah, jadi hati-hati ketika dia udah mencapai ke 35.000. Apalagi kalau kalian lihat momentum nanti ada bearish divergence. Nah, perhatikan itu, oke. Nah, bisa jadi di 35.000 targetnya, oke. Udah, sejauh ini udah ya, secara keseluruhan, secara gambaran besar analisa 1 bulan terakhir ini masih sesuai. Nah, bahkan sebenarnya, di bulan April itu analisanya juga masih banyak yang sesuai ya. Misalnya Tebik, Tebik ini juga masih sesuai, terus Tido ini juga masih sesuai karena belum bisa break Kumo daily. Oke, kalau dia bisa break Kumo daily baru ini, apa, ada perubahan struktur atau mungkin dia udah selesai di sini, oke. Tapi selama dia belum bisa break Kumo daily, Sido masih sesuai. SHIP ini udah tidak sesuai ya, karena dia udah break supportnya di 875, oke. Nah, brace ini, mana nih? Brace ini juga masih sesuai, oke. BABP ini juga masih sesuai, ini mungkin baru wave 3-nya selesai dan sekarang wave 4, oke. Terus BRI ini masih nanti akan saya update lagi, oke. SMGR ini juga masih sesuai. LPKR ini masih sesuai, oke. Next, Demas ini juga masih sesuai. Tins selama dia masih di Kumo ini masih sesuai dan seterusnya, oke. Sekian analisa, video ini, semoga bisa membantu. Disclaimer kembali, sekian dan terima kasih.